Korupsi tidak selalu soal amplop tebal atau kontrak jalan. Kadang ia hadir dalam bentuk paling sederhana, tayangan yang tidak pernah ada, tapi uangnya tetap mengalir. Ini yang membuat kita tumbuh, bergerak, bersukacita, dan bertransformasi untuk menjadi lebih baik. Inilah Tanda Mata. Tanda Mata terbaik untuk negeri. Waktu kita lihat iklan bank di TV, di baliho, di YouTube, bahkan di feed Instagram, kesannya cuma kayak promosi biasa ya. Tapi siapa sangka, di balik iklan itu, ternyata ada praktik korupsi yang merugikan negara. Kasus ini sedang terjadi di Bank Jabar Banten atau BJB, salah satu bank BUMD terbesar di negeri ini. Muncul dugaan penyelewengan dana iklan, dan kasus ini sedang ditangani oleh aparat penegak hukum. Dari KPK yang menetapkan 5 tersangka terkait kasus dugaan korupsi dana iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB. BJB atau kita kenal Bank Jawa Barat dan Banten adalah bank milik pemerintah Provinsi Jawa Barat. Statusnya BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Artinya, modalnya sebagian besar dari uang rakyat Jawa Barat. Dengan lebih dari 2 juta nasabah, ratusan kantor cabang, dan posisi sebagai salah satu bank daerah terbesar di Indonesia, BJB mestinya menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Namun, di balik citra modern dan promosinya, mengalir korupsi halus, iklan fiktif, proyek kosong, dan kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah. Pertanyaannya, bagaimana iklan yang tidak pernah tayang bisa menghabiskan uang sebesar itu? Dan siapa yang diuntungkan? Setiap tahun, BJB menggelontorkan ratusan miliar rupiah untuk anggaran promosi. Vendor ditunjuk, invoice dibuat, pembayaran dilakukan, tapi iklannya tak pernah tayang. Semua tampak asli, tapi ini hanya panggung korupsi yang rapi, sunyi, dan nyaris tak terdeteksi. Skandal ini bukan kerja satu orang, setidaknya 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Sebagian besar tersangka berasal dari internal BJB, jabat yang seharusnya menjaga uang rakyat. Sedangkan lainnya adalah vendor swasta, perusahaan titipan yang menerima dana tanpa harus benar-benar bekerja. Kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Dana sebesar itu bisa membangun ratusan sekolah atau memberikan ribuan beasiswa bagi pelajar di Jawa Barat. Tapi kenyataannya uang itu lenyap hanya untuk iklan yang tak pernah kita lihat. Korupsi iklan bukan cuma soal uang yang hilang. Ia terjadi karena sistem yang longgar, pengawasan yang lemah, dan budaya instansi yang membiarkan ruang abu-abu. Kenapa korupsi seperti ini bisa terjadi? Ini jawabannya. Yang pertama, minimnya akuntabilitas pada belanja non-fisik. Belanja promosi atau iklan seringkali masuk kategori pengeluaran non-fisik yang rentan diselewengkan karena sulit untuk diverifikasi. Berbeda dengan proyek fisik yang kasat mata. Auditnya cenderung internal dan tertutup. Alasan yang kedua, kolusi internal dengan vendor titipan. Vendor dalam kasus BJB diduga dipilih tanpa melalui seleksi terbuka. Mekanisme ini membuka peluang kolusi melalui penunjukan secara langsung dan ilegal. Alasan yang ketiga, lemahnya pengawasan pemerintah provinsi terhadap BUMD. Audit tahunan bersifat formalitas dan rawan manipulasi. Alasan selanjutnya, sanksi administrasi untuk pimpinan BUMD masih rendah. Pejabat tinggi sering tak tersentuh, hanya dijatuhi sanksi ringan. Alasan selanjutnya, belum adanya indeks kepercayaan publik untuk BUMD. Di sini masyarakat tidak tahu kinerja BUMD. Tanpa tekanan politik, tidak ada evaluasi. Alasan terakhir yang mungkin terjadi adalah karena peran masyarakat dan jurnalisme publik masih kurang. Korupsi iklan fiktif bisa berjalan karena minim sorotan publik dan media. Banyak masyarakat tidak tahu bagaimana cara melaporkan atau memantau anggaran publik. Transparansi bukan pilihan, ini kewajiban. Dan korupsi gaya baru seperti ini hanya bisa dicegah kalau kita ikut jaga mata. Bukan soal iklan, tapi ini soal kepercayaan publik. Setidaknya terdapat 7 rekomendasi strategis yang dapat diterapkan untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Rekomendasi ini disusun berdasarkan analisis terhadap kelemahan sistem pengadaan, lemahnya pengawasan, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran promosi oleh BUMD. Rekomendasi yang pertama yaitu audit transparan dan independen atas anggaran promosi. Anggaran promosi tidak boleh dijadikan celah gelap ya. Harus ada audit berkala yang melibatkan lembaga independen seperti BPKP maupun auditor publik. Jadi nanti hasil audit wajib dipublikasikan secara terbuka. Yang kedua adalah platform e-katalog dan e-tender sebagai bagian dari pengadaan digital yang transparan. Jadi ini untuk mencegah praktik penunjukan langsung yang rawan kolusi dan korupsi. Dari segi vendor juga harus mempunyai legalitas yang jelas dan portofolio yang baik serta kewajiban-kewajiban terhadap dokumen pengadaan harus terpenuhi secara lengkap. Yang ketiga, adanya sanksi administratif untuk para pimpinan di BUMD. Jadi ketika sebuah korupsi atau kasus korupsi itu terbukti, tanggung jawab ini tidak hanya berarti di staf teknis atau bawahan, tetapi direktur dan juga direksi serta dewan pengawas harus dikenakan sanksi administratif karena terbukti lalai dalam pengawasan. Sanksi administratif bisa berupa pemotongan tunjangan, penundaan insentif, hingga pemberhentian sementara maupun secara permanen. Rekomendasi yang keempat yaitu pembuatan indeks kepercayaan publik untuk BUMD. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, BUMD perlu dievaluasi secara publik. Indeks kepercayaan ini nanti berfungsi sebagai alat ukur kepercayaan masyarakat terhadap kinerja layanan dan pengelolaan anggaran BUMD. Rekomendasi yang kelima yaitu perkuat peran masyarakat dan jurnalisme publik.
Korupsi berjalan karena minimnya partisipasi masyarakat dan lemahnya kontrol media ya. Jadi masyarakat ini berhak mengikuti atau mengawasi penggunaan anggaran publik. Implementasinya yaitu misalnya dengan mendorong aktif media lokal, warga masyarakat, LSM dalam peliputan dan analisis belanja BUMD. Juga misalnya diselenggarakannya penghargaan tahunan bagi media atau jurnalis yang mengikuti atau melakukan investigasi anggaran BUMD secara independen dan berdampak. Rekomendasi yang keenam adalah perlindungan atau adanya perlindungan bagi pelapor, whistleblower protection system ya. Jadi banyak kasus korupsi ini tidak terungkap karena memang ada pegawai atau masyarakat yang takut untuk melapor, padahal memiliki informasi adanya dugaan tindak korupsi. Nah, hal ini harus terus dikawal melalui ruang publik, misalnya seperti lapor.go.id seperti itu. Rekomendasi yang terakhir atau ketujuh yaitu penayangan wajib dengan verifikasi pihak ketiga. Jadi setiap proyek iklan harus memiliki dokumentasi tayangan, baik berupa link, tangkapan layar, laporan viewer reach, insight seperti itu untuk diverifikasi oleh pihak ketiga, misalnya lembaga audit digital. Sekian 7 rekomendasi yang bisa saya sampaikan agar kasus seperti ini tidak terjadi di kemudian hari lagi. Uang rakyat bukan untuk pesta pora. Ya sudah saatnya kita bersama-sama mengawasi tak hanya proyek yang bersifat fisik, tetapi juga pengadaan fisik yang tak kasat mata. Terima kasih yang sudah menonton. Video ini dipersembahkan untuk tugas kuliah Etika dan Anti Korupsi yang diampu oleh 3 dosen, yaitu yang pertama Bapak Teguh Kurniawan, yang kedua adalah Bapak Wisnu Juwono, dan yang terakhir adalah Bapak Laude Rudika.